Bismillahirrahmanirrahim. Summa bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Nabbi'na bita'wili inna naraka minal muhsinin. Summa bada mengkonuti pertelo jadi jelas gohara tegese jadi jelas. Lagum kedua ketfir wa ahlihi atau lagum kedua ini loh ketfir wa ahlihi keluarga besar ketfir. Mimba jima ro'awul ayat mimba jima ro'aw en dalam sause ningali menimbang baik sapa keluargane Kitfir al ayati ing pira-pira pertanda ada lati ingkang nunjukno ala baroati Yusufa ing atase bebase Nabi Yusuf mesti bebas saking sangkaan mi ayyak junuhu yen to tetep menjara sapa keluargane Kitfir ing Yusuf. Dalam nunjukno ala hadza ing atas iki apa dawuh layas jununnahu yektine padha menjara sapa keluargane Kitfir ing Yusuf hatta sinen tumeka maring batas tertentu aya ilahinen tumeka maring batas tertentu maknane batas yang kotik ingkang dadi putus dadi lerem cara Jawa dadi lerem piye ing dalam mungkin apa kalamun nasi apa gunjingane manusa fasud jina mongko den penjara sapa Yusuf. Wata kolalan mancing ma'ahu sertane Yusuf arsijna ing penjara sopo fatayani sopo dua pemuda ulamani tegese pemuda loro lil maliki kedua raja ahaduhuma te salah sijine ulama ini iku sakihi iku tukang minume pelayan minume raja wal akharu te sing liya iku sahibu ta'amihi iku pelayan makanane raja. Faro ayah rumongko berpendapat sapa fatayani ing Yusuf ditingali yu abiru engkang iso nakbirno mentakwil sapa Yusuf arya ing impen. Faqala mongko ngucap sapa fatayani lanah tadbiron napa lanah tadbiron lanah tadbiron yektine bakal nguji ingsun ing Yusuf. Kala dawuh sapa ahadu masalah sini fatayan bahwa asaki sing tukang minumi raja pelayan minumi ini aron ini sak temene ingsun aron ngipi ingsun ni ingsun ngipi aksiru engkang meres ingsun khamron ing anggur inaban kesi anggur wa qala lan ucap sapa ala koru sing liya sahibu ta'am tegese pelayan makanan ini aroni ini sak temene ingsun aroni ngali ingsun ni ingsun dhewe ahmilu ingkang gawa ingsun pokoro si ing sak dhuwure sira ingsun khubzan ing roti tak kulo ingkang mangan apa ate manuk minggu sanding khubzan sing pokoro si nabina nyritakno sira Yusuf nak ing kita khobarona ing cerita kita utawa akhirna tegese gawe cerita sira Yusuf nak ing kita ditakwilihi kelawan takwile mimpi ditakwilihi tegese kelawan takdire mimpi. Inna tak temui kita nara ningali kita kain siwa minal muslimin ku setengah sangking wong sing apik-apik. Kala dawuh sapa Yusuf lagu mamaring fataya ini mukhbiron hale wong sing nyritakno annahu sak temene Yusuf alimun mirsani bitakdir ruya kelawan takdir mimpi. Dawuh Yusuf layati kumatu amun. Layati ora teko kuma ing sira loro apa amun apa panganan tur zakoni kang den paringi rezeki sira ing toam. Fi mana nikuma ing dalem turu loro sira. Illa nabatu kuma kecuali nyritakno ingsun kuma ing sira loro pitawilihi kelawan takwile to ampil ya kodoti ing dalem tingkah terjaga atau tingkah nyata. Qala ya kuma durunge ento teko apa ikilah takwil kuma ing sira loro. Takwiluhu tegese takwile ruya kuma. Zalikam kuma temungkon kabeh kumimat ngasaing perkara alamani ingkang ngulangi ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Sihi ku tetap ing dalam ma'alamani Rabbi khatun utawi gegerei ala imanihi mengatasi imane subhanallah mengatasi imane ahli sijni ahli kelompok-kelompok sing dipenjara sing bareng Yusuf sumakor aku mengkono limoto sapa Yusuf ru ing ikilah sumakor aku dikolihin sumakor aku
Summa qawwaru mongko nuli nguwatno sapa Nabi Yusuf ru ing dawuh Yusuf alamani rabbi dikali iklan dawuh Yusuf inni taraftu inni satemene ingsun taraftu ninggal sapa ingsun milata kaum ing agamane kaum dina kaum layu minuna kang ora iman sapa kaum billahi lan apa wa hum halite kaum bil akhirati lan akhirat dunya te kaum ku kafirun kafir kabeh tak gitu wa ta'atu lan ana sapa ingsun milata agari ing agamane bapak-bapak ingsun leluhur ingsun rupane Ibrahim wa Ishaq lan Ishaq wa Yaqub lan Yaqub makana orang ngarah itu orang bakal terjadi orang sayujo yang bagilan iku dhewe kita wa musyrika yang to nglakoni syirik kita billahi lan Allah misaen ing apa ae utai min zaidatun zaidah li ismatina krana kajogone kita lawan kita tauhid itu mengkono-kono tauhid min fadillah saking anugerah Allah alena ing atase kita wa ala nasran ing atase manusa walakin aktsarun nas bina akake manusa wa hum aktsarun nas wal kufar kula yaskuruna iku ora syukur kabeh lillahi maring Allah wa yusrikuna mongko musyrikna sapa anak Tumasoro kamu kono jelasno sapa Yusuf diduai kelawan ngajak ning fatayani ilal imani maring iman faqala mongko dawuh sapa Yusuf ya sahibai sijni kanca loroku sing ing penjara sakinai sijni tegese dua kancaku sing menghuni penjara Aar babun ana ta te pira-pira pangeran mutafarikuna kang beda-beda kang akeh iku khairun ana ta luwih apik amil lahu dibanding pangeran al-wahidu kang siji al-qaharu kang iso memaksakan kehendake kang menangan khobar utawi dawuh iki ku khobar istiqamu takririn utawi kalam khobar tapi istiqamu takririn kang dadi istiqam takrir mata buduna ora nyembah sira kabeh min dunihi ing saliyane Allah wairihi kowe ora nyembah mu ila asma'an kecuali pira jeneng sampai temu kang gawe jeneng sira kabeh ing asma sampai tum tegese kang gawe jeneng sira kabeh ya asma kowe darani asnaman ing pira-pira pengiran antum yutai sira kabeh wa abakum lan bapak-bapak sira kabeh ma anzalallahu biha min sultan ora nurono sapa apa biha kelawan ikilah kabeh ibadah dia tegese kelawan nyembah ning asnam min sultanin ing hujjah dan tegese hujjah argumentasi ilmiah wa burhan dan bukti kebenaran ini hukum rano te hukum al hukum rano te hukum il qada tegese keputusan sing final ku illa lillah kecuali kok kagungan Allah waktu hal iki sini apa amaro perintah sapa awalan tak kudu ora nyembah sira kabeh illa iya kecuali ing apa lan kau temu kono-kono tauhid dari tauhid iku akhirul qayyim iku agama sing jejeg mustaqim tegese kang jejeg walakin aksarun nasi tapi nujagake manusia wakum al-kufar kulai alamuna orang ngerti sopa aksarun nasi ma'ing berkora yasiruna kang bakal jadi sopa aksarun nasi ilahi maring minal adabi saking sikso fayusrikuna mongko nglakoni musyrik sopa anak ya sohibun disini koncolo ruku seneng penjara amma ahad hukuma anapun di salah jenis siroloro aisaki diksi tukang pelayan minuman iku payu roju mongko bakal dibebasno saka penjara saka saki badha salaten sause 3 dina. Fayati mongko iso nglayani sapa ahadukuma robaru, maksude minumin neh ing tuane ahadukuma sayyidahu khamron ing arak. Ala adatihi ngatasé adate ahadikuma. Wa amal akhir wana pun sing liya payu roju mongko bakal dentokno sapa akhir badha salaten sause 3 dina. Ya padha-padha ditokno. Tapi payu suatu mongko den salib dihukum salib sapa akhir. Barang berhukum salib kata kulo mengkomangan apa tayo makna miroti ing dase akon. Hadal tapi iki ku takwil ru'yakuma iku takwile ngipi sira loro. Pakola apa pengucap sapa ta loro bae. Maro ainasean aku ora ngipi apa kowe tak bodoni. Pakola mengko dawuh sapa Yusuf kudia wis dadi keputusan tamat tegese dadi keputusan apa lamru perkara. Allah dirupane amarti kang indal ladi tasabtiani takok sira loro. Saal tumat tegese takok sira loro anu saking mak. Sotar cuma, cek bener no siro loro, amkat dak cuma utawon berano siro loro. Boleh ini kalau terangkan ini masalah, masalah Yusuf kalian sudah nanti ganti pasal. Ini ganti masalah. Intinya Yusuf itu akhirnya di penjara. Kasus kulo ingin terangkan. Dari segi pencitraan, menjara Yusuf itu untung. Kesannya keluarga Kedir tidak salah. Bahwa yang niat selingkuh dengan Zulaikha ini Yusuf. Jadi kesannya keluarganya Kedir tidak salah. Dicitrakan bahwa Yusuf yang dipenjara berarti Yusuf yang salah. Tapi Yusuf karena seorang nabi, seorang soleh, dia yang merasa untung.
daripada rasi penjara kon layani tante-tante sing ruwet niku, daripada dadi gigolo, dene bangga napa? Di penjara. Jadi Nabi Yusuf luwih seneng di penjara, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yakunani napa? Ilai. Kulo luwih sae di penjara timbang nuruti selerane tante-tante kan gauli ngene udah di napa? Gigolo. Sehingga dua sisi penjara ini sama-sama menguntungkan. Keluarga Khidr untung dari segi pencitraan, Yusuf untung karena dia tidak maksiat. Boniku berakhir di situ stop penjara. Terus di penjara ini wonten dua mantan pelayan raja. Rajanya zaman itu namanya Royan. Jadi Khidr posisinya menteri, cara tadi PM. Rajanya namanya Royan. Niku ceritanya nggak ada singkatnya cerita. Di Mesir saat itu ada kudeta diam-diam. Dua pelayan raja ini ku tukang pelayan minum sama pelayan makanan. Niku disuap oleh musuh-musuhnya raja supaya meracuni nawa raja. Yang pelayan minum ya lewat minuman, yang pelayan makan lewat nawa makan. Mau disuap sama-sama mau, disuap itu sama-sama mau. Siap melakukan tugas ngeracun nawa. Tapi sing pelayan minuman itu getun sehingga racun nggak jadi ditaruh di minuman. Tapi ketika getun ini buatan koordinasi kalian sing tukang makanan itu racun. Ya disuap, dia melakukan racun tenang. Bareng pun dihidangkan ke raja, roti, makanan, sama minuman, arak. Niku ketika raja mau minum, niku sing ditok muni spontan muni raja jangan diminum itu ada racunnya. Terus sing ditok muni raja jangan dimakan itu ada nopo racunnya. Alhasil akhirnya raja mulai bimbang. Rajanya ora goblok. Terus nak ngombe. Lah karena si tukang pelayan minum tadi kan nggak jadi naruh nopo racun. Dulu itu menang, gak mati. Namanya racun ini. Tapi karena ada indikasi mau meracun, tetap di penjara. Sing tukang makanan, pemangan racun. Tidak saja. Akhirnya dites, dipakakno kucing, bonopo. Kucingnya makan. Walhasil, secara kriminal tinggi sing pelayan makan. Terus orang di penjara. Pokoknya kalau salah niat mata ini. Kadang di penjara ketemu Kang Yusuf di waktu Nabi Yusuf di penjara demi menghindari perzinahan milih nopo di penjara. Mulai pulau pesan sing ngaji nomor iki sing ditegur melarat elek kudu syukur. Iku dalan dan dene ora zina. Wong wedok mau gelem dina mek wong ganteng duwe duwe. Lah sing duwe ganteng yo syukur nek ra kasil zina. Mergo kuwi hebat wong iso ora nglakon. Sing kere yo kudu syukur. Dia kere ku jalan paling efektif, aman untuk tidak nopo. Mana lele lonte itu harganya murah, kau melarat tolak. Jadi akhirnya sering zino. Nanti tariknya tak miliar, agak angger uang telu. Kelar. Jadi muka lonte sombong-sombong, sehingga tariknya malah orang angger uang nopo. Kelar. Nanti tariknya 5.000, uang kelar malah repot, malah nopo. Jadi walhasil lah anak kan tingkat kriminalnya kan parah sing tukang nopo tukang makanan ngipi nak ndekne niku nggawa roti dicocok manuk kondur sing tukang minuman ndekne metik anggur bariku dihidangkan ke raja. Dan niku takwile sepundi. Dan Nabi Yusuf itu padahal tidak tahu sama sekali. Tingkat kriminalnya dua orang nggak tahu sama sekali. Nabi Yusuf lewat pengetahuan dari Tuhan, lewat ilham menjawab, nak saya ngipi me anggurnya 3 tangkai. Niku diombeni raja. Jadi Yusuf gue telung dirongkat bebas, bariku gue diangkat jadi pelayan tukang minumnya raja. Lah sing nggawa roti telu diangkat ning ndas terus dicocok manuk dari Nabi Yusuf. Ya gue ditokno telung dino, bariku disalib. Grogi kok bareng dicocok. Ono salib barang bro. Nabi Yusuf. Orang iki kono tak bodoni. Cek bodoni cek ora pokoke sing ape terjadi ning kowe mesti ngono iku. Wah, meriang to nomor. Walhasil Nabi Yusuf
Akhirnya dua pemuda ini karena sadar yang diceritakan Yusuf itu benar, mulai curiga, kamu itu siapa? Kok pinter ngono? Yusuf lagi nutone identitas. Anak ibnu Sofiyah. Saya ini putra kekasih Allah, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi anak ibnu Sofiyah. Ini tahu aku itu anak kekasih Allah. Jadi beliau jawab bukan Yakub, anak ibnu Sofiyah. Aku itu putrane kekasih Allah. Yaitu Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Aku di penjara secara zulman. Jadi untuk pada aku di penjara krono kriminal. Nah aku krono apa? Krono ini. Terus Nabi Yusuf wis ngene ae, kowe mati jauh. Semuanya menyembah pengiran. Sampai dulu orang ibadah ben apa? Dan ini harus jadi pelajaran bahwa dakwah itu tidak harus dalam kondisi ideal. Yusuf itu di penjara dalam kondisi miskin, tapi dia tetap menerangkan logika tauhid bahwa tidak masuk akal orang yang nyembah Tuhan banyak. Orang harus nyembah Tuhan satu. Ini disebut arba'um mutafarriquna khairun amillahu wahidun. Beliau akhirnya dakwah. Dan ini sing jamaah ngaji baru ngertos kalau ceritani masalah mimpi. Ini masalah ya ada orang kelendek ya ada, orang Yogyo kelendek itu pirang-pirang. Kalau tanggung masalah mimpi. Fi haqqi ummati Rasulillah Muhammad. Untuk umat kita yang kita alami sekarang, mimpi itu tidak ada artinya. Total, entah itu mimpi baik atau buruk tidak ada artinya. Sampai Nabi ngendikan, pokoknya nak mimpi apa, sing syukur yang pengiran. Mereka saling mimpi kere, mungkin mimpi untuk duit, sing syukur yang mimpi nyata raiso, pokoknya mimpi untuk biasanya nak santri-santri segera pacaran, misalnya mimpi junub, ya sing syukur, rapi rakuat, pokoknya mimpi nopo. Oh, tak salah, pokoknya mimpi nopo. Misalnya mungkin dino haram, mimpi terus apa-apa. Mimpi terus ketemu orang wanyu, pokoknya bariku junub, ya alhamdulillah. Wis ora dosa kasil nopo. Tapi pangeran asline duwe jalan keluar wong kere-kere. Iku ora perlu dino ngarahno wong ngaji. Itu biasanya mek pangeran dijubatno nopo? Mimpi. Dan itu tidak masalah dalam tradisi Islam, tidak nopo masalah. Sehingga Nabi ngetikan, terus pokoknya nak ngimpi apa sih? Dari nak ngimpi elek dari Nabi, kau ngidu nyiwa ping telu, valia tawar billah, Pak Inagu, tidak apa-apa. Pokoknya kau nak ngimpi ngidu ping telu, nyiwa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi itu dawai Nabi dalam sisi tertentu. Tapi Nabi juga pernah dawuh bahwa mimpi itu 63 bagian dari juz'un nubuwah. Sebagian riwayat 43 juz'un minan nubuwah. Jadi mimpi itu termasuk awal isyarat dari yang mau terjadi. Jadi kalau cerita beberapa peristiwa mimpi terbesar dalam sejarah Islam. Heraklius niku pemerintahan Romawi Italia yang di teritorial Palestina di Damaskus dan Syria dan Sam ya Pak. Niku raja itu mimpi bahwa dia itu bersujud pada orang sing khitan. Ya hanya gitu saja. Terus dia minta penasihatnya, wong khitanan itu sopo. Ternyata itu ditakwili bahwa kerajaan Anda akan berakhir lewat syariatnya orang sing mensyariatkan khitan. Dan orang itu orang Arab asli Mekah. Sehingga kepopuleran Nabi dia termasuk faktor gunjang gajinya mimpinya sinten. Begitu juga Fir'aun niku ngimpi ada api dari Bani Israel sing membakar kerajaan. Semua ahli mimpi mentakwil ana bayi Bani Israel sing yaku Musa babahala mulkika sing dadi sebab bencanane kerajaan. Sehingga Fir'aun gawe kebijakan mateni anak-anak yang berdasar mimpi. Jadi beberapa mimpi itu dalam sejarah memang kemudian nyata. Kemudian kiai-kiai misalnya wong ape rabi bang istikharah. Nah mimpi manut doro dari ape. Kanca kula nggih badhe kawin nggih crita. Gus kula badhe kawin mimpi cawe to ndak apa. Kula istikharah kang niku kula mimpi ro aning toban, matane do nyamben tak. Jadi mimpi itu kan. Tapi masalahnya kan tidak semua mimpi itu berangkat dari hal yang baik. Apa turu ngawang-ngawang mikir utang, kakek angen-angen, ketak-ketok terus nopo
Mimpi itu tertib. Sesuai pikirannya dia betul apa? Jadi saya nak orang takbir ya kakuati tenang, mikirnya gak karu. Nah setelah Nabi Muhammad dawuh ngoten, orang sekali Sayyidina Umar, ini saya ceritakan yang waqiah yang nyata, yang tidak pakai klenik yang nyata. Sayyidina Umar itu pernah mimpi, ka'an nasikan makoroni salasan. Ketika beliau khutbah, aku itu mimpi pitik ayam jagur notok siraku salasan. Maro'aitu dzalika illa fujuro ajali. Saya melihat bahwa itu alamat saya akan mati, dan mati saya dengan cara dibunuh. Itu pidato di depan umum. Ternyata kejadiannya betul, Umar dibunuh di pedang Abu Lulu sinten An-Najisi. Jadi banyak cerita di mana mimpi benar-benar nyata. Nah kemudian pertanyaan sekarang kan bagaimana dengan mimpi-mimpi kita ini? Mimpi macam-macam. Mau sekolah santri, rapi ngempet sama mimpi juga. Karena tinggal santri mimpi wayo semacam-macam. Ya macam-macam, nanti rapi-rapi mimpi wayo. Nanti kuiring mimpi gedong duit barang suami. Itu maksudnya pengiran itu ya. Nah itu orang ditahu ya. Nah sama yang ditakoi itu pengiran mimpi. Paham gitu, takwilannya pengiran apa? Nah kemudian ini yang bukti mukjizat, ini yang perlu kalau terangkan. Nabi Yusuf akhirnya beliau dawuh, kamu bohong atau enggak, kamu mimpi begitu apa enggak, tetap kejadiannya tetap begitu. Kudial amrul ladzi fihi tastabtiya. Kejadiannya pasti sing sitok engko ditokno penjara, kemudian diangkat lagi jadi pelayan minum. Sing sitok ditokno penjara, kemudian nanti bisa. Lalu pertanyaan secara syariat, Nabi Yusuf Romono itu berdasar hitung-hitungan nakwil mimpi. Apa memang punya ketangguhan, punya kelebihan dalam hal melihat barang mustaqbal, barang yang akan terjadi. Niku kabeh ulama ijma itu sudah masalah mukjizat. Jadi dengan atau tanpa mimpi, niku Nabi Yusuf memang akan tahu mana yang akan terjadi pada dua pemuda. Makanya ketika dua pemuda itu mencabut orang itu 12 baru ditakwil lagi disalib kan meriang gitu. Napa? Dia kan cerita mimpi ini nanti napa? Nggawa roti terus napa? Dicontoh manuk. Bareng ditakwil lagi disalib orang itu plus. Tapi jawab Nabi Yusuf, cek kue bodoh di orang, kejadiannya tetap seperti yang saya katakan. Ternyata tenang, setelah 3 hari yang satu diangkat lagi jadi pelayan minum, yang satu dikeluarkan tapi mau proses nopo bisa. Jadi itu pun masalah-masalah mukjizat. Ini kalau nanti delok tenggene hati sokeh itu yang paling ngeri itu. Ketika ini bersama ngerti sing ada riwayatnya gitu, tenang planet terus nanti buku-buku takwil mimpi. Ngomong sing arep jangan sing maca ngene kok. Takwil mimpi. Naruh rembulan alamat ini, naruh burung alamat ini, terus dihitung, semua hitung barangnya, naruh rembulan jadi harapan, naruh gerono, aneh-aneh. Ngeten, Kanjeng Nabi ini pun nanti dawuh, ya Ali, kamu nanti itu setelah jadi khalifah, bersamaan percaya ini sama riwayat mutakilah ila Rasulillah, itu akan menemukan orang yang soleh-soleh. Sholat kamu khususnya tidak banding dengan sholat mereka. Puasa kamu juga tidak sebanding dengan puasa mereka. Tahajud kamu juga tidak ada apa-apanya dibanding tahajud mereka. Gampangnya Sayyidina Ali pasane ya kalah, tahajudnya ya kalah, sholatnya ya apa? Tapi yang meruku namnadin murukat sahmi minar romiyah. Mereka keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ketika dari Nabi, Faidah wajat tahun fakturuhum. Kalau kamu menemui mereka, bunuh habisi. Faidah fikotihim ajron liman kota lagi. Karena bunuh mereka itu baik sekali. Ajron liman kota lagi. Alamat mereka itu ada pemuda yang budak. Terus tangan kanannya, depan sininya itu ambil. Ini kita memiliki yunopo. Baru ini. Ini ku wonten putel mislah tajil markah. Koyok putihnya susu nopo perempuan. Nabi yang memberikan berbedah.
Lho ini kan detail kan. Yo budak yo detail, bentuk kutilnya juga detail, tempat kutil itu ya detail. Ini pun sampai ngerti. Dan nanti sesuai dengan cerita Yusuf, jadi rumah nonton. Ini masalah riwayat mutasilah, riwayat singgila Rasulullah. Barang Kanjeng Nabi itu kan ngadepi kaum Khawarij. Ini rumah nonton, kencing kusuk-kusuk tobat. Nanti kusuk nama-nama itu haram, no ngambil pulau. Pulau ini diharam, no kiai pulau, diharam no guru-guru kusuk nama. Ini gua orang silsilah. Wah Khawarij itu kusuk-kusuk. Nak rino koso, nak bunyi tadi. Orang itu melayu-melayu benar. Khusus. Saul itu jelas kurang. Tapi justru karena dia itu ideal, mereka itu ideal. Cara berislam apa? Ideal. Dari orang dosa, itu kafir. Wong dino dianggap kafir. Wong rasolat dianggap kafir. Maling dianggap kafir. Peminum arak dianggap kafir. Dengan makna konsekuensi hukumnya halal dibunuh, halal dibunuh, halal dibunuh, halal dibunuh. Kalau berani mana? Wah, itu soleh. Tapi justru karena kesalahan yang ideal ini nganggep maksiat dosa gede kok kafir. Sehingga di daerah ini peminum kafir, pemabuk kafir, pezina kafir, pencuri kafir. Dan mereka di keputusan kalau itu halal darah. Sehingga kalau orang Khawarij itu kok bikin sebuah negara utawa jadi dai makili Kanjeng Nabi penerus Islam, takok galapa minta minkum takok galapa. Sehingga Nabi gabungan kepentingan kemaslahatan ini harus dihentikan. Pemahaman Islam yang begini harus dihentikan. Dan itu yang dipasarai Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Bersamaan saya jajal, sama mulai cilik ambil dik. Status pulau ini saat ini umur pulau 40 tahun. Pak Bung tahu nakal tahu saya naik dewi. Jajal zaman khusus seminggu, dan profil man khusus seminggu. Puasa nak bunyi tahajud, bertahajud terus Quran. Seminggu ya sesuai. Orang jagungan, dunia sedih lah, jagungan baik. Padahal khusus lagi seminggu. Orang sampai puasa seminggu. Orang nak puasa, ngomong mangan berkewan. Padahal modal khusus. Kita sampai kotor omongan seminggu, nggak omongan kencang atau tajam, wong ngomong. Ya begitu. Sehingga banyak kesalahan, tapi melahirkan tragedi vonis pada hukum aborsi sosial. Sehingga Nabi merasa, orang khusus namanya. Nah, pulau mari siwasiatin Nabi ini lupa. Jadi sama tahu lah, nyala pulau orang. Jadi pulau nakal kita ilmu nih, kita itu. Pak, ini penting. Jadi bang mari sih tinggal bertakut, dapat mari sih tinggal gampang-gampang. Timbang kaya konco pulau ketemu nyai tenanan, enak kaya jenengan. Pulau di konco, nabian nyai khutbah dino syawal. Mansur Ramadan cuma asbaru ciptaan min syawal, pakai nama somat darrohullah. Wong sing foto Ramadan, hari itu tanggal loro foto 6 dino, foto karo foto nopo setahun. Sendiri nerang fadilah itu melokok. Karena tanggal loro telu ngomong desuan, ya itu rokokan juga mereka. Sing selalu dorong ngelakoni Pak Kiai latihan. Kalau dulu kan kok saya juga tidak dorong foto di waktu anu jenengan. Pak Kiai, jenengan jebule ra foto di waktu anu. Kecewa ini anu Kiai sing kecewa ini. Rugi Pak ya itu foto. Jebule langsung jadi eling kula tanggal pinten suwanku. Sawo ngene lho kita iki perang kalian nopo barang-barang lho. Nopo nyerang nopo 6 nopo. Sampai. Kuwi jadi iki goblok. Kuwi menengah wae sama cerita alhamdulillah jenengan pun Ramadan pun poso, yang bersaing pun Islam yang pun saya kula piambak namung poso kalian Islam. Ngomong poso nang tamal barang lho. Nopo mana? Sehingga umatnya dia juga nyimpulkan Kiai ra kena dinut omongan ora iso nglakoni lor. Lah, kesalehannya orang Khawarij itu kayak itu. Semua bentuk kejanggalan terhadap kesalehan itu divonis khurujun anil Islam, keluar dari nopo Islam. Sehingga dalam sejarah Islam, kesalehan itu pasti membawa tragedi, kesalehan yang berlebihan pasti membawa tragedi. Lalu juga iman soleh teman-teman. Pokoknya rajima ramateni wong pun.
Nama tak ono tangga-tangga pulau dereng nate, pokoknya pulau nyai tengaruan pun 5 tahun. Itu sholat akhir masjid berapa mungkin. Nah tapi kiai ini dihormat, pulau yang foto dia dihormat, pulau beda-beda nih. Bukan apa-apa, dia bukan saya, sama orang anak pulau, dan pulau pun bolak-balik pulau. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau pidato khutbah, misalnya khutbah itu sanadnya mutasil di Bukhari di Muslim. Itu beliau bukan lagi sholat ini sunnah, khutbah saya juga sunnah. Faman sa'a fal yasma, sehingga pengen yang rumah Nabi dadoku, waman sa'a fal yang sore, yang enggak pengen yang monggo bubar monggo. Separuh sahabat itu bubar, dia anak dibujuk, jadi itu bubar tenang. Jadi Nabi pidatonya tenang, faman sa'a fal yasma, waman sa'a fal yang sore. Sehingga sholat itu dihukumi sunnah. Mereka yang ngelakoni sholat itu kanjeng Nabi berbingung. Mau sholat sunat tuh, ya khutbahku ya sunat tuh. Sehingga oleh merupakan orang yang rapok. Di pulau itu 5 tahun nyai dia nanti rasa itu pintu. Dia orang dulu biasa mau. Tapi naik itu orang ngalir menyentuhkan, jadi tetap biasa mau pulau ini. Tetap mau tinggal sholat itu gitu tuan pulau. Gak sholat gitu. Karena akan bahaya sekali kalau semua bentuk kesalehan kemudian menjadi aturan Islam. Pulau bolak-balik ngomong, andai kan semua kiai itu terawih dan semua terawih kayak wajib, tentu orang yang tidak terawih akan divonis fasik. Dan itu bahaya bagi Islam. Ada Pak Satpam yang soleh hanya karena mensatpam saat terawih divonis fasik. Ada bakul bakso, bakul siomay, bakul yang macam-macam di terminal. Mereka demi keluarga dagangan hanya karena saat itu tidak terawih divonis fasik. Supir-supir yang di jalan, Pak Kernet, Pak tukang ojek dan sebagainya, fasik kabeh. Entah umat Nabi gantem wong saleh guguk. Kriminal, soalnya begini itu kriminal kok nang ngerti. Nah, apa tuh bantuan pangeran bener banget. Loh, saya pertama ngaji jual orang kaget. Kenapa Gus ada fanatik sama terawih? Apa artinya Anda melakukan terawih yang sunnah kemudian menfonis? Wong tahun pisang orang belum terawih. Coba orang-orang bakul bakso itu orang-orang miskin, bakul siomay, sapam, supir kernet itu kasihan. Mereka dagang yang ngergani Nabi, mereka nyolong dari Nabi haram. Dan tidak dagang mereka kanjeng Nabi, mereka nyolong nopo. Rumah tamu yang anut Nabi kowe itu. Wong nanti jadi sapam yang anut Nabi, mereka nyolong kan? Jadi dari sapam itu nggak anut ada Nabi, kepengen boleh haji sih. Tapi dua manusia itu nama kiai semua ini nekat dari orang penurut. Nah, ya resikonya kasih dua manusia itu. Ya, tapi tak ada bonus. Ternyata orang bener. Loh ini sama aja. Mungkin bulan orang jujur. Daripada kapan-kapan nak tenggen ruang kaget. Gus Pak uga terawih. Pokoknya kalau tolong dino biasanya berten terawih 3 hari. Ya, biasanya 3 hari. Pokoknya mesti wonten-wonten. Nggih mboten dulu ya. Sampai nak anut nak kiai pasaran yang tutup gitu. Loh, kiai jadi kulo yang ngakon nih. Gitu nak tidak wani nak kulo resiko. Saya kulo pede mau. Karena di darah saya itu mengalir ajaran Rasulullah SAW akan bahaya sekali jika kesalehan itu ideal, kemudian korbannya main itu bahaya bagi Islam, bahaya sekali. Coba hanya karena terawih yang sunnah saja bakul bakso kena polis, tukang ojek, toko sing buka, kena polis semua, terus fasik semua, sampah semua. Kan kasihan Nabi. Mereka jadi bakul bakso jadi satpam yo krono anut ajaran sinten Rasulullah. Golek nafkah keluarga anut ajaran sinten Rasulullah. Kok ana iki ora nabi ora ulama main polis nglangkai polis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing ditang kuwe Nabi Muhammad. Kulo akan garis keras dalam hal ini. Saya bela yang tidak tahu. Kok bela tahu sakit. Bela tahu kenapa? Itu nyata. Yang saya kenal kemudian saat saya ngaji di Bojonegoro saya ceritakan. Sampai cari di Ihya. Di Ihya bab Fadilatul Kasbi. Dan nanti yang ngalim-ngalim itu nyari sendiri. Di bab Fadilatul Kasbi. Jadi ada kisah nyata. Suatu saat Rasulullah itu jagungan ngaji di teras masjid. Ya sama Abu Hurairah sama sahabat-sahabat ngaji. Dia ngaji.
Biar aku kitab, sing aran sawi Rasulullah. Nabi ngaji bawa kitab repot, ketua suku. Mau sing duwe super Islam ngaji nganggo referensi. Malah lucu, malah hasil tak tengah ngaji wonten tiang jempal, gagah betul campur, pokoknya betul alat pertanian, gaji kebun bermuak. Orang yang ini ya, orang yang sawah bentis pokoknya. Pokoknya jempal sebagai orang jempal gagah marah. Berarti sahabat-sahabat yang melok ngaji kanjeng Nabi itu ya Rasulullah iman yang gagah ngoten kok gagah gak tinggu ngaji. Hala kana jalan billah. Untuk keperkataan pemuda itu untuk ngaji. Wong ana kanjeng Nabi ning kene ngaji kok ini malah moro napa? Salah. Terus dari kanjeng Nabi, hala kamu jangan bilang demikian. Dia itu ke sawah itu karena ingin kerja. Mungkin dia punya anak yang harus dinafkahi atau punya ibu renta yang harus dinafkahi. Itu juga bagian dari ajaran saya. Harus sampai benar. Mulai kalau sering ngaji tentang cerita, saya ini kiai paling sukses. Mereka aku nak ngaji orang ngaji seneng, mau ngaji syariat kanjeng Nabi. Tanggaku udah orang ngaji ning sawah ditinggal seneng. Itu ya barang. Lah nak kiai sing pengen anut ajaran sing ngaji tok, umatnya kan sing ngaji tok. Lah nek aku sing ngarit sing tak wae tak anggap manut ajaranku, iku ya ajaranku. Dadi menangan aku umatku akeh. Mergo nek ngaji tak anggap napa? Umat. Wah aku cuma nakalan dia tenan nek. Rasulullah cara pandang begitu, sing ngaji ya dianggap umat karena tolakul ilmi. Sing tetep ning Tegal mencangkur golek apa kok dianggap umat mergo tolakul halal. Nah, jadi kiai ngono kan hati kan gak kemrungsung to, ora uring-uring kan. Mungkin ini jangan menel, tidak ngaji malah keduanya orang sawah, malah tersiksa. Wah tersiksa keliru. Wah tersiksa apa? Keliru. Pemuda yang seputar Nabi diluruskan, kamu jangan bilang demikian. Orang itu ke sawah, cari nafkah untuk anaknya, untuk ibunya, itu bagian dari ajaran saya. Nah, kalau kan enak, no, enak ya sudah. Sama-sama. Mohon kembali ke kaum Khawarij tadi, yang solehnya ideal. Ketika Ali dengan Muawiyah konflik secara politik, dan itu harusnya normal. Jenenge wong ora cocok itu tukaran, ning tinggal wong ora cocok nopo tukaran. Wong barang normal, wong ora cocok ora tukaran, ini ora normal. Wong Khawarij tersiksa. Jadi pemimpin Islam kok marah-marahi tukaran. Nak ngono sing marai fitnah kanggo Islam ku yo wong tukaran iku. Kelompok-kelompok kuwi sing saleh ku rapat. Wong saleh-saleh ku rapat nang satu tempat mutusno. Nak ngono yang keladi fitnah Islam harus dibunuh. Yaiku Ali, Muawiyah, Amr bin As. Ali ku presiden Medina. Sinten Muawiyah presiden Syria. Amr bin As penguasa Medina. Padahal tiga orang ini semangat semua. Dua antar wong kusuk, orang cara teori intelijen gak akurat. Wong gawe tak kok ngene. Misale roken takok. Lah ali sing ndi? Pokoke ali sing imami salat subuh. Lah sing Mustafa takok usul. Lah nak mami ya sing imami salat subuh. Engko arep iki pokoke sing imam. Amrul Qur'an sing imami salat subuh. Banyak riyen ana tradisi nak khalifah itu imami salat nomor. Lah aku ora khalifah dari ra tau imami. Kalau nak modal kalau ke makmum, hanya ku walhasil akhirnya sing ditugas nama Teni Ali adalah sukses. Mereka si Tina Ali dibunuh oleh wong Khawarij. Muawiyah adalah itu meriah. Maupun asisten ini asisten ini mati. Wong instruksi intelijennya pokoknya sing imami nopo cukup. Jadi kalau nggak boleh detail wajahnya gini, sekesan ini rawuran naik pokoknya sing imami nopo. Amr bin As bejo pasti baca mau kena bokong walhasil rasih nopo itu menjadi sejarah terburuk dalam Islam. Itu di mana kesalehan menginspirasi kekacauan dan kegaduhan. Iku aku gale bersolat atau wong itu terus ketika roh Gusdur Kiai nasional seorang kiai ropo gelem salaman wong itu salah sitok dele gitu. Padahal kalau kamu fair, nak kue darahnya salaman ke orang itu satu dosa, oke, udah boleh nabi, misalnya salaman ke itu dosa.
Tapi nak kowe iman tenan be dawuh Nabi ra dawuh tok. Nabi juga dawuh wong sing salat dosane ilang, sing wudu dosane ilang. Wong nak wudu basuh tangane dosa tangane ilang. Kenapa kamu hanya iman dosane tok ora iman dosa itu? Dosa. Iku ngene lho, kemarin rusak ikan iman kok separuh, paham lho? Lo kan tidak adil kan? Coba sekarang orang-orang soleh mengkori kiai salaman bang wedok dosa. Atas dasar apa itu? Dawuh Nabi kan? Lo kenapa dawuh Nabi yang lain bahwa orang sing wudu sing sholat dosane jeblok kok enggak iman? Dua tahun tak seudon kan orang senangnya kok milah sing mengadili orang kan senangnya milah yang mengadili. Kalau dia adil harusnya gini, salaman yang bang wedok dosa. Wudunya marai jadi kafaro. Lah anak aturan salaman yang wedok jadi gajaran untuk poin orang perlu lagi. Menurut kan sedengan kok misalnya komentar yang ngotot kan apa? Buat dia yo belum salaman yang wedok. Padahal beberapa hadis sahih dan mutawatir dan diulang-ulang oleh Rasulullah. Wong sing salat 5 waktu dosane ilang, wong sing wudu dosa metu ora ini, kok gak tangan metu kok. Itu juga dawuh Rasulullah. Kenapa yang dawuh ini tidak diiman? Ini menjadi tidak adil. Yo soalnya kan orang baik lagi dia lihat kesalahan yang apa? Pacane nggih bilang tenang. Misalnya waktu gede salaman wong wedok si apike nasib Pak Yai. Salaman wong wedok yo bener. Si apike nasib Pak Yai. Bojone dalam rapat ya salaman wong ayo. Ben Pak Yai ini orang dunia tak tahu. Muka-muka di sepuluh orang nah tak ilah haram, ya haram hukum tapi ketika saya mau wudhu nak bodoh-bodoh yakin lu darahnya salaman haram berdasar so dewa tadi Nabi lah kau meyakini nak wudhunya berdasar so dewa Nabi kenapa jauh yang dosa berimani terus jauh tinggilangi dosa orang beriman jadi pengikut Nabi kok nilai separuh paham ya lah anak cuma sing nakal-nakal, nanti sing nakal-nakal milih sing ceblok terus gitu. Jadi jauh dosa negatif imani, tapi jauh ceblok itu toh. Itu ya perkara. Jadi sing nakal-nakal ya perkara. Mergo milih enake napa? Pak. Walhasil kaum Khawarij itu memutuskan begitu. Dan itu seifinali sederenge wafat, itu sempat merangi kaum Khawarij. Barang diperangi konfirmasi, ya ada beberapa kelompok yang sampai mati. Ini ku pengawal-pengawalnya Ali, kalau nanti panglima-panglimanya ini. Jadi gula ini uang sing sifatnya persis yang disahur Nabi. Itu benar. Sayyidina Ali sempat panik. Masuk kanjeng Nabi gula. Masuk kanjeng Nabi gak benar. Terus Sayyidina Ali akhirnya turun tangan. Sodaqallah wa sodaqal Rasul. Mesti kanjeng Nabi pun. Mesti kan. Dan itu bangkai-bangkai yang Khawarij, mayat-mayat yang Khawarij. Ini ku disingkapi gambar di Sayyidina Ali. Ternyata orang yang disifati Nabi itu wonten tumpuan ketiga saking. Akhirnya wong sahabat Sayyidina Ali do Allahu Akbar sodaqal Rasul. Artinya yang terkait cerita Nabi Yusuf, Nabi tahu yang akan datang. Itu gak perlu mimpi, ora perlu lewat mereka-mereka nakwil mimpi. Karena untuk Nabi kayak Nabi Muhammad Yusuf pancen duwe hak, sebagian duwe hak ndelok alam gaib sing mau terjadi. Paham ya? Semuanya Nabi Yusuf mau ngendikan cek kowe mimpi ora mimpi sing ape gua alami yo ngene iku. Iku padha dengan Nabi Muhammad ngendikan Ali kowe bakal ngalami ngene iku termasuk paham ya. Terus iki bentukan ngetos kowe ora usah ngotak nate. Mimpi kok tentang Gus Bro zaman tidak tahu Nabi Yusuf mimpi yo takwil. Takwilnya mimpi ini tidak mengikat dengan atau tanpa takwil. Nabi itu tidak muka siapa, paham ya? Nabi tidak ada nomor muka siapa. Sehingga mau ketika saya mimpi muni orang mimpi ngoten, cek gue mimpi cek orang, cek gue bodohnya aku cek orang. Kejadian yang aku alami yo ngene, paham ya? Terus ini menunjuk no masalah hak muka siapa corona. Niku sami kalian Nabi Muhammad ketika perang Khandaq. Jadi kalau tak cerita bukti-bukti bahwa Nabi itu tahu yang akan terjadi. Ya karena diberitahu Allah, ya karena diberitahu. Pas perang Khandaq, niku kanjeng Nabi miskin sekali. Sahabat tidak kelar mana. Ora kelar manan, ijek ngeduk parit. Hanya kanjeng Nabi udah jaga bi. Ora kelar manan ngeduk nopo? Parit.
Wah, mau malah Kanjeng Nabi dia guyonan. Sahabat-sahabat, gue seneng. Misalnya sebenarnya kerajaan Heraklius dan Romawi kena gue. Jadi zaman itu Romawi menguasai Palestina, Lebanon, Syria. Sahabat pas kira-kira dorong, sebenarnya menguasai Romawi kue-kue itu. Jadi orang munafik, semua Muhammad tak betul tak baik dan mangan era kuat tak benar Romawi. Jadi sehingga orang munafik malah yakin Muhammad itu orang waras. Mangan era kuat, kalau dia habis, ngalah nama kok. Lu mau ketika aneh kan di Nabi, marumah, gue sebenarnya nak ngalah nama Romawi, mahkota Raja Romawi ku, gue Rasulullah, dia tidak Rasulullah, dia kiri, dia. Lu itu sudah Allah, wah, kan Nabi bapak, hasil bapak, diganti Abu Bakar. Palestina sing wonten Baitul Maqdis iki namine Syam niku namine apa? Syam. Palestina sing wonten Baitul Maqdis niku kembali ke umat Islam era Sayyidina Umar. Paham ya era Sayyidina Umar. Bareng rajane tunduk mahkota Palestina dikenal Sayyidina Umar. Aku di rumah eling gawe nanti. Masuk bono Surabaya tak biasa. Ya dikono mbek Surabaya. Jadi jenis cara ini desakralisasi jabatan. Jadi wong mahkota raja kalau dikira guyonan Umar kok nganggur digokno rugen ora apa. Lu coba Nabi bisa itu berdasar mimpi apa berdasar mukasyafah? Berdasar mukasyafah. Lah kalau begitu peristiwa yang didawono Nabi Yusuf niku cek mimpi cek ora berdasar hak mukasyafahnya niku tetap nopo ngertos mana yang akan terjadi sing disebut alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada wa mir rasul. Jadi barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Cuma khusus para rasul wonten istisna, Allah itu alimul ghaibi, yang paling ngerti barang gaib. Dan itu tidak akan diberi ngertikan sama siapapun kecuali illa man irtada mir rasul, kecuali rasul tertentu sing dikai akses ngerti barang apa. Jadi sah, meskipun Rasulnya tahu ini berdasar pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang banyak Rasul yang diberitahu akan hal yang mau nomor. Paham itu, ini pencapaian. Karena banyak yang menerangkan tentang Nabi Yusuf mimpi terus urusan takbir mimpi ini urusan kalau ada kepentingan terang itu urusan mimpi ini, paham? Sampai buku takbir mimpi laris. Terus jadi nomor barang dari mimpi pedet itu segini papat berarti nomornya papat C. Lah kok pikir kok sikile orang mripate. Lah nek pikir pertama mripate loro berarti loro, ora sikile papat berarti papat. Nah mripate loro berarti loro, papat be loro. Barang kualik tenang saja nang loro be papat. Damai. Wis kuwi udah takwil. Mau santri-santri ngipi ngoten. Terus lo cerita malih. Ummu Habibah putrinya Abi Sufyan. Sebelum Abi Sufyan iman, itu Habibah iman ngantos dari hijrah ke Habasyah. Bareng dulu dari Sayyidina Ali Ja'far bin Abi Sufyan. Mungkin sampean ora sejarah. Ummu Habibah mimpi nak dene mangku rembulan. Mangku napa? Dan ketika mangku rembulan, kanca-kancane ngundang ya Ummul Mukminin. Napa ya Ummul? Dari Ummu Habibah. Padahal dalam keadaan yang kabar hanya Ethiopia, Kanjeng Nabi teng Medina. Niku dari Ummu Habibah saking yakine, wah anak ngono aku calon bojone Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi diwahyani Jibril, "Mak, saiki juga kowe kudu rabi Ummu Habibah." Jadi bagi iki bengine isuke diakarno mbek raja-raja dadi bojone Kanjeng Nabi. Ummu Habibah roh lewat mimpi, Kanjeng Nabi lewat dikandani sinten. Padahal dengan jarak bermil-mil bahkan antar negara Habasyah dan negara Medi. Nak ngono Nabi ngertos barang gaib niku lewat wahyu. Intine ora perlu dewa-dewa urusan mimpi. Paham gitu. Jadi makanya Nabi Yusuf tadi ketika dua pemuda mencabut mimpi ini, aku kan mimpi pokok. Jadi Nabi Yusuf cek mimpi cek orang.
kejadian sing mbok ape mbok alami yo ngene iku Pak nggih. Yo ngene iku sing sitok telung dina kerja terus napa 3 hari dikeluarkan kemudian kerja lagi. Sing sitok dikeluarkan kemudian akan di paham gitu. Jadi napa itu terus peringatan. Jadi masalah satu mimpi niku matang umat Kanjeng Nabi itu ditutup. Ini ketika Nabi kok yang ngipi ape nek mati. Nah ngipi elek paling ta'awad billah. Semoga ta'awad bil pengiran hukum ora terjadi ya sudah. Kalau misalnya bantang, Gus kalau ngipi elek nyatane terjadi elek tenang. Nah potongan kalau ini ngipi sering tuh nanti elek. Oh, kan nanti elek kurang ngipi lah sering tuh nopo. Potongan-potongan aja rata syukur, rata kusnudon berpengiran, yang nasibnya nopo. Masih pelak ukare iman. Terus kalau jadi kiai, kalau nasib kalau ya terus tak tirukan nabi. Sing ngaji ya, lho ku semua jenengan ngaji kok dongol sawah ya ajaranku. Lah kok doang nulis nabi ku ya aja kan. Malah enak kemenangan no. Berkotor bermuang. Wae ngaji yang wedhus, wae ngaji yang sapi. Oleh ra regani kiai kok tenanan. Masa kiai be sapi ada sapi ini malah ora ati. Anggap baik yang nernak sapi itu cek senengnya itu barang halal. Alhamdulillah umatnya misalnya macul alhamdulillah saya umat boleh rezeki kalau lewat macul boleh barang halal. Alhamdulillah nggak enak damai kalau keyakinan kalau panjang kalau niai damai misalnya ngerti itu jujur rukus satu bujuk ya alhamdulillah pada ada bujuk baru balik menang gak sekarang jadi sebetulnya kebenaran itu gampang sekali ya terus mungkin ngaji sehingga mau kita mau sama Indonesia ketika Nabi mulai ngaji ada pemuda gagal lewat mau kerja dan itu dikomentari sini oleh teman-teman ngaji malah Kanjeng Nabi sing larang jangan demikian. Iku boleh halal gak anut ajaran. Paham bisa terus niki ben napa jenengan ora percaya iki teman-teman. Mun kula terusaken. Uliyal amrul ladzi fihi tasdiya. Wa qala dawu sapa Nabi Yusuf lillazi maring wong. Zona kang yakin sapa Yusuf, ae ora yakin sapa Yusuf. Analu tak temne lagi kuna jin iku wong sing selamat. Min rumah sangking wong loro sing dipenjara. Wa te annasi ku asaki ku sing tukang nglayani minum. Kenapa sing nglayani minum selamat? Gini mau mergo ra tidur racun. Utfurni inda rabbika. Utfur ilinga sira nyebuta sira ni ing ingsun inda rabbika ana ing ngarepe tuan sira. Mboten pangeran sing nglarang iki. Inda rabbika ana ing ngarepe majikan sira. Sayyidika tegese majikan sira. Faku mongko ngucap sira lagu maring sayyidika kowe ngucap ngene inna fisijni gulaman mahbusan inna fisijni sak temene iku tetep ing dalam penjara gulaman ana pemuda mahbusan ingkang den penjara zulman kelawan dolim nggih tetep dipeseni Yusuf engko kowe kondo majikanem raja ana pemuda sing dipenjara secara dolim maksudnya Nabi Yusuf fakor jama kometu sapa asaki Pancaru mongkong lalek nabu ing asaki aisaki atau tukang nyirami raja, maksudnya tukang minuman, sopa seton. Zikro bi ing eleng ngeleng no tuane man. Zikro Yusuf tegese ngeleng no masalah Nabi Yusuf indarok bi maring majikane asaki. Para bisa mau kemanggon sopa Yusuf maka tegese manggon sopa Yusuf. Fisik ni ing dalam penjara bid'at ini nak ing kira-kira tahunan. Bitcoin itu angka dari 3 sampai 9 kila asapan wakila isnate asal tangan terolah tapi ini lemah mestinya maksimal 9 wah Bitcoin itu 3 sampai 9 atau bit ini apa sini wakala lan jauh sopa al-maliku raja al-maliku misro tegese maling Mesir ar-royan bin Walid ini ro'aitu ini tak temen ingsun ro'aitu ningali ingsun sak abakorotin ini aro sak abakorotin maknanya aro ro'aitu Tegese ningali sapa ingsun ngipi ingsun sak abakoroten ing roh sapi pitu simane kan gendut-gendut. Ya kuluna ingkang mangan lu ing sak abakoroten yak tali guna. Tegese ingkang untal guna ing sak abakoroten apa sapun apa pitu minal bakori saking sapi. Ijapun kang puru-puru jamu asfaha. Jamae lapat asfa.
Aku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Wasal asembula dan ngipi roh tanaman pitu khudrin kang ijo-ijo wa ukhara lan ingkang liya sak asembula yo pitu tanaman ya bisa ten ingkang kering-kering. Kodil tawakan teman-teman nguntal apa ya bisa alal kodri ing atase sing ijo, alal kodri ing atase sing ijo. Wa alam lan ngalahno apa iki laku karo ya bisa ali ga ing atase sumbula dan kodri. Ya iwal malau de pira-pira pengawal atau penasihat aftuni. Nyata saran sirone ingsun piro ya ing dalem iki ingsun. Balino sing jelasno sira kabeh lima ingsun tak piro kan. Balino sing jelasno sira kabeh lima ingsun takdiroha ing takdire ya ing kuntum lamun ana sira kabeh ya mare iki ingsun ku tak dulu nak iso nakwil sira kabeh pak guru lan ana nak wila sira kabeh niku ya lan sing tukang takdir mimpi niku anggere gak iso terus enak perlu atau sunapa akhlak perlu padha jawab sapa penasihat raja LPI atau akhlak utawi iki ku mimpi sing dadi bungane tidur sing campur aduk akhlak tu akhlamen tegese ngipi sing campur aduk. Wa ana lan ora ana kita wili akhlami kelawan ngipi sing campur aduk iku dialina iku kelawan sing ngerti kabeh. Wa ora lan ucap sapa dari najon juga. Begitu kiri mawon dhewe diterusaken perkara tadi najon. Terus wau peringatan ya kangge tiang-tiang sing percaya mimpi. Masalah mimpi niku sampean yakin iso ditakwil ngaku takwil mimpi nggih monggo mawon tapi ampun percaya teman-teman. Kecuali misalnya ngeten sampean nek rapi istihara. Jebule mimpine ora butuh ora wong ngoten ya. Tapi cara kula Allah kan ya berarti kulite mulus kan kena apa takwil lagi nak kula tak elek. Kula kadang nek santri-santri yo bingung. Ketua mimpi rapi mimpine ora kula kan ya kulite mulus kan yo anggap ae bodoh napa mulus. Kenapa Allah nek ditakwil elek? Nak manuk doro lek apik. Manuk doro dewan sing rentak. Jadi iku yo rentak. Nek ora ditakwil apa? Jadi sebetulnya saat ditakwil pun orang itu subjektif. Ya saat ditakwil pun orang itu subjektif. Kenapa sisi manuk doro sing dinggo harmonis? Nak ora sing dinggo iku jahatin. Ora kulite aluse. Itu kan nanti nopo subjektif. Misalnya masalah nyiki ketemu macan. Ulama itu koyo macan, sing dino itu kuat. Orang doyanan, itu kan ya ini macan ini apa? Itu kan gak jelas. Aturan main masalah wajib tasbih. Kesamaannya di mana kan? Aturan mainnya juga ada apa? Misalnya gigi macan dari jago, orang jantung ganas doyan kancani. Gigi rawlo jantung jahat, orang tinggal wajah tasbih orang mulus. Ini tidak ada, cuma bentuk mimpi enggak. Misalnya, mimpi orang paku lah ya. Kalau malah orang pakunya orang kuat, orang kokoh, orang sini paku ya. Nah kalau pulang ya, misalnya rapi, misalnya tanah menit berarti setiap orang ya sama orang yang rasional syariat mawon. Islam itu sholatnya macam-macam pun, kalau pulang. Mau pulang yang dia ulama kawan berarti kami dah repot. Lucu sih, secara jenis orang berislam sholat. Selesai macam bulan, 2 patang rakaat itu pun kok minimal itu? Laku kiai, mau minimal tak maksimal lo gampang tuh tahuan dulu. Jadi tidak baik. Kalau kembali kok, jadi tausiah pulau. Tidak baik, mentertandakan ideal itu tidak baik. Nganti jadi khoar. Ini guru pulau dan tidak pulau haram. Itu jadi orang khusus teman-teman. Mari kalau orang khoar. Guru saya dibiat guru saya sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kesalahan yang ekstrim itu berbahaya bagi kelompok lain apa? Ya misalnya mau buat hal terus. Bapak tidak suwe kangelan dorong berubah, anak ini mau nangis susu nentek, bujune rentah, ibu rentah. Bawa di pasek mau berkorok banyak trawe atau? Ibu mati nabi di model dia, kok mentawang ini? Boleh usah begitu. Lalu tentang sanat-sanat kan Nabi terawih mau sampai hari ke-6, kila sampai hari ke-8. Baru bukan terawih, dulu orang hati-hati sopan. Terus di rumah yang aku temen bino apa? Enggak, sama lagi ngasih hadis. Nabi itu sholat terawih mau pinten sampai hari ke-6, paham ya? Badul itu dilakukan di rumah. Kalau dilakukan di rumah, siang boleh.
Terus ketika era Sayyidina Umar berhubung Ramadan diramekno mbek traweh 20 rakaat. Sehingga traweh 20 rakaat itu berdasar sunnah Sayyidina Umar. Tapi ada kelompok tertentu yang nilai sunnah Nabi itu traweh 8 rakaat. Tapi ya seperti itu Nabi pas niku hanya sampai hari ke-6. Jadi nak niru persis niku kudu dilereni hari ke. Tapi sing traweh 20 nak niru persis khataman Quran tok jam 2 ayo padha ra persis. Lah padha ra persis Gus Ba traweh ora persis pisan. Jadi sebetulnya tiga kelompok itu sama-sama tidak persis. Ayo saiki sampean bilang iki padha-padha ora persis. Kurang nilai yang ketiga nih. Dan saya jujur akhirnya gak izin Bang. Tapi kalau buatan ekstrim sahulan, biasanya 2 kali 3 kali. Dia biasa. Ya, rondo-rondo atau pulau ada terang. Buatan merawat terus buatan minimum pun. Dia tidak memang. Tapi ya karena kalau lu alhamdulillah enaknya terkenal ngalir terus jangan kepada dia. Ini macam fokus gitu. Kesebarangan itu uang ngalir. Ya deh. Lalu kalau dia ngomong nak niru aku, sarannya apa Quran, apa hadis, lalu lagi gak terawih. Lalu saya siap bisa ini lanjut, ini kan kompetisi spek, nak niru loh, apa Quran, apa ribuan hadis, terus lagi gak, lalu gak terawih, kalau syaratnya angel. Dan orang terawih kan bukan, nah orang apa? Tapi itu tadi jabatan saya harus selalu ada ulama yang sunnah harus tetap diyakini sunnah. Dan bentuk sunnah filaili Ramadan itu tidak hanya terawih. Orang yang tolabul halal juga bagian dari melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.